Di segmen kedua ini ketiga paslon akan menjawab pertanyaan yang sama yang telah disusun oleh tim panelis. Dan panelis telah memilih 3 amplop pertanyaan untuk dijawab oleh ketiga paslon, yaitu amplop J, K, dan L. Ya, kami akan langsung membacakan pertanyaan pertama dan ketiga paslon akan menjawab secara bergantian. Pertanyaan pertama kami ambil dari amplop huruf J dan ini sudah ditentukan oleh panelis. Huruf J saya ambil. Masih tersegel untuk menjamin kerahasiaan. Baik. Kesempatan pertama kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Saya bacakan pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, untuk pendirian rumah ibadah mengacu kepada peraturan bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 terkait perizinan. Namun pada kenyataannya banyak bangunan tempat ibadah yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan bersama menteri tersebut. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antar umat beragama. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan terhadap rumah ibadah di Kota Tangerang yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan peraturan bersama menteri atau PBM nomor 8 dan 9 agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Tangerang. Kita mulai dari paslon nomor urut 2, waktu menjawab 1 menit 30 detik, kami persilakan. Baik, untuk penerapan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kaitan dengan penertiban rumah ibadah, bagaimana ketika di lingkungan kita ada rumah ibadah tanpa izin, tentu ini harus dikembalikan kepada penegakan peraturan. Namun tetap harus dilakukan secara persuasif, yaitu dengan melibatkan beberapa komponen seperti aparat-aparat setempat yang memang kewajibannya untuk menyelesaikan persoalan itu, lalu juga ada forum komunikasi umat antar beragama juga dilibatkan, serta lurah setempat dan lain-lain untuk kemudian kita bersama-sama masyarakat menyelesaikan bagaimana penerapan SKB ini untuk kemudian kita harus saling menghormati, saling menghargai dan tentu kesetaraan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya untuk membangun kerukunan hidup beragama sesuai dengan penerapan yang tertera pada surat keputusan bersama, sehingga ketika semua dipatuhi insya Allah semua bisa menerima sesuai dengan ketetapan dan kesepakatan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu menjawab 1 menit 30 detik, kami persilakan. Baik, di Kota Tangerang ada yang namanya FKUB, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama, yang memang ini salah satu organisasi yang melibatkan semua agama untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada seluruh umat beragama untuk mengedepankan toleransi. Kemudian selama ini toleransi kerukunan umat beragama ini di Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah juga hadir untuk memfasilitasi dengan menggratiskan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Silakan Pak Mariono. Kerukunan antar umat beragama di Kota Tangerang sudah terlihat toleransinya. Dan ini merupakan bagian dan cerminan Pancasila. Kita senantiasa selalu mendukung apapun tempat ibadah yang ada di Kota Tangerang. Dengan konsep FKUB berkoordinasi dengan para stakeholder yang ada di Kota Tangerang, maka dialog menjadi sangat penting, baik terhadap agama tertentu dengan FKUB dan masyarakat tentunya. Di sana merupakan bagian dari prosesi bagaimana izin mendirikan bangunan baik itu rumah ibadah maupun tempat tinggal lainnya menjadi suatu hal yang sangat penting, dan Kota Tangerang siap menerima apapun tentang perizinan yang ada di Kota Tangerang sebagai live city dan juga kerukunan beragama. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kami persilakan. Sudah cukup, terima kasih, nanti ada waktunya lagi. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 1 menit 30 detik, kami persilakan. Terima kasih panelis pertanyaannya. Tentunya dalam menata kota ke depan kita tahu yang namanya kota itu sudah punya rencana tata ruang dan rencana wilayahnya. Juga punya LDTR, juga punya LTRK. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu semua, setidaknya dari 2 pertanyaan tadi ada 2 permasalahan. Yang pertama yang sudah aja tidak sesuai dan jangan lupa masih ada banyak saudara-saudara kita yang belum bisa mendirikan rumah ibadahnya di Kota Tangerang. Tentunya ke depan pendekatan yang akan dibawa Valdo Fadlin, Bapak Ibu dan teman-teman masyarakat Kota Tangerang adalah pendekatan yang kolaboratif. Kita berdua anaknya suka ngobrol. Kalau ada yang mandek, insya Allah kita ajak diskusi. Tentunya tanpa mengabaikan faktor-faktor lain terkait penataan kota kita yang sudah dibuat. Apabila ada yang belum sesuai izin, mohon izin kita bikin tertib. Kalau ada yang pengen bangun tapi tidak bisa juga, mungkin ada faktor-faktor masyarakat, faktor-faktor yang lain, tentunya kita harus bicara. Ke depan, kita butuh wali kota yang tidak hanya duduk santai menunggu orang datang, tapi wali kota yang mampu untuk datang, bertemu dengan setiap permasalahannya, dan insya Allah Valdo dan Fadlin siap melakukan itu 24 jam dalam sehari, karena kami ingin mewakafkan diri untuk masyarakat Kota Tangerang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.